صلوا على النبي محمد. Keputusan kontroversial DPR RI dalam memutuskan untuk menerbitkan rencana undang-undang HIP menuai kritik dari masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat Pontianak Kalbar. Masyarakat Islam Pontianak yang terdiri dari berbagai ormas-ormas Islam berkumpul bersama-sama untuk melakukan penolakan rencana undang-undang HIP yang dianggap berpaham komunis dengan bertajuk Aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunis. Adapun titik kumpul yang hendak melakukan demo ini di Masjid Raya Mujahidin. Sekitar pukul 1 siang, para peserta demo sudah mulai memadati Masjid Raya Mujahidin Jumat kemarin. Salah satu tokoh Islam di kota Pontianak, Habib Rijal Hasan Al-Qadri, turut membantu para peserta demo penolakan RUU HIP di titik kumpul yakni Masjid Raya Mujahidin. Habib Rijal berharap rencana undang-undang HIP segera dihapus dan segera dihancurkan guna untuk menghilangkan paham komunis yang ada di Indonesia. Ia mengajak umat muslim di Pontianak untuk bersatu bersama-sama untuk menolak rencana undang HIP. Kemudian ia katakan semua masyarakat dan agama bahwasanya tidak pernah setuju kalau ideologi PKI harus hidup lagi di Indonesia. Pembahasan rancangan undang-undang tak henti-hentinya mendapat sorotan publik. Setelah rencana undang-undang Omnibus Law yang sebelumnya menuai kontroversi, RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP kini muncul sebagai polemik baru. Meski pembahasan RUU HIP telah ditunda, kontroversi tentang RUU ini masih terus terjadi. Bahkan pada hari Jumat kemarin, ribuan orang telah mengikuti aksi penolakan RUU HIP di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam catatan rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas penyusunan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila 22 April 2020, rencana undang-undang HIP merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020. Usulan RUU tersebut dilatar belakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain dianggap tak memiliki urgensi, banyak pihak menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi. Lantas, apa isi rencana undang-undang HIP sehingga menuai polemik dan kritikan dari berbagai pihak itu? Rencana undang-undang tersebut ada 10 bab yang terdiri dari 60 pasal. Berikut rinciannya. Yang pertama, ketentuan umum memuat 1 pasal. Yang kedua, haluan ideologi Pancasila memuat 5 bagian dan 17 pasal. Yang ketiga, haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman pembangunan nasional memuat 15 pasal. Yang keempat, haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi memuat 3 pasal. Yang kelima, haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional kependudukan dan keluarga memuat 3 pasal. Yang keenam, pembinaan haluan ideologi Pancasila memuat 3 bagian dan 15 pasal. Yang ketujuh, partisipasi masyarakat memuat 1 pasal. Yang kedelapan, pendanaan memuat 1 pasal. Yang kesembilan, ketentuan peralihan memuat 1 pasal. Dan yang terakhir, ketentuan penutup memuat 3 pasal. Lantas, apa sih yang sebenarnya jadi polemik? Banyak pihak menyoroti adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal pada rencana undang-undang HIP. Kedua konsep tersebut termaktub dalam bab 2 pasal 7 yang berbunyi,
Yang pertama, ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, atau demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Yang kedua, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Serta yang ketiga, trisila, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terkristalisasi dalam Eka Sila, yaitu gotong royong. Di antara pihak yang menyoroti dua konsep tersebut adalah Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, yaitu Anwar Abbas. Menurut Anwar, memeras Pancasila menjadi trisila dan Eka Sila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Sebab Pancasila sebagaimana norma fundamental harus dilihat dalam satu kesatuan utuh dan tak bisa dipisahkan. Terkait dengan isu terkait dengan isu mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sekarang memunculkan suara pro dan kontra. Suara pro dan kontra tersebut antara lain dipicu dari tidak dicantumkannya TAP MPR nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang larangan komunisme, Marxisme dan Leninisme yang muncul segera setelah terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Kalangan partai yang berbasis Islam misalnya, terutama PKS, mengkhawatirkan tidak dicantumkannya TAP MPR tersebut sebagai sinyal kebangkitan komunisme. Banyak kalangan juga yang mengkhawatirkan itu, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Keberatan lainnya misalnya mengenai Pancasila yang bisa diperas-peras dari 5 sila menjadi 3 sila atau trisila dan kemudian Eka Sila, yaitu gotong royong. Persis seperti apa yang dikemukakan Bung Karno dalam pidato yang terkenal pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Dulu namanya sebenarnya BPUPK masih. Jadi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tapi belakangan dikenal dengan BPUPKI. Nah, dua hal ini yang kemudian menjadi debat hangat di masyarakat. Belakangan PDIP yang kita tahu pasti frontliner ya mengenai trisila Eka Sila tersebut sudah mau mundur dari posisi mencantumkan trisila dan Eka Sila tersebut. Karena sebagai pelopor, sebagai frontliner dalam pengajuan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, tentunya fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkepentingan RUU ini terus dibahas. Wajar ya, karena kalau kita lihat dari sisi politik ya, political advantage, tentu undang-undang ini sangat menguntungkan partai-partai yang memang berbasis nasionalisme atau berbasis massa nasionalisme. Walaupun tentu saja Pancasila adalah dasar hidup kita bersama, tetapi ada alasan-alasan historis yang kemudian jauh lebih mendekatkan Pancasila kepada partai seperti PDIP karena akan merujuk pada kesejarahan Pancasila dengan satu sosok yang kuat, yaitu Presiden Soekarno. Namun di sisi lain, kelompok Islam selalu bicara mengenai bahaya laten komunisme, Marxisme dan Leninisme. Dan unfortunately, ternyata TAP MPR yang masih eksis tersebut tidak dicantumkan dalam dasar mengingat. Sementara TAP-TAP MPR lainnya dicantumkan. Nah, inilah yang menjadi keberatan. Apalagi kelompok Islam, misalnya dari kalangan Muhammadiyah, mengkhawatirkan perasan Pancasila menjadi trisila Eka Sila justru mengaburkan nilai hakiki dari Pancasila yang merupakan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itulah sebabnya mereka kemudian menganggap bahwa RUU HIP ini sangat riskan bagi bangkitnya kembali komunisme, Marxisme dan Leninisme. Pertanyaannya adalah, apakah kalau seandainya RUU ini memasukkan TAP MPRS tersebut sebagai dasar mengingat,
apakah kemudian lantas mereka akan menerima? Ternyata suara yang berkembang di masyarakat, sebagian, bahkan saya katakan sebagian besar, tetap menolak undang-undang atau RUU HIP ini. Nah, bagaimana pendapat saya di jalur lurus ini? Saya upayakan memberikan opini yang sesuai dengan disiplin ilmu yang saya pahami, yaitu hukum tata negara. Pertama, saya termasuk orang yang juga menolak adanya RUU HIP ini, atau nanti akan menjadi undang-undang haluan ideologi Pancasila. Banyak alasan kenapa saya menolak. Alasan saya tidak semata-mata misalnya tidak mencantumkan TAP MPRS 25 atau memeras Pancasila menjadi Trisila dan kemudian menjadi Ekasila. Tidak hanya sekadar itu, tetapi saya menganggap bahwa dua hal. Pertama, sebenarnya tidak ada gunanya bagi society atau bagi masyarakat Indonesia undang-undang seperti ini. Yang kedua, justru sebaliknya, undang-undang ini makin menegaskan bahwa Pancasila adalah milik penguasa, milik negara. Memang negara tidak sama persis dengan pemerintah atau penguasa. Karena kalau kita bicara negara dalam arti yang luas, di situ ada unsur society-nya juga, masyarakat, ada unsur wilayahnya. Tapi dalam pembicaraan ini saya ingin mengatakan pemerintah saja. Jadi undang-undang ini sangat menguntungkan pemerintah. Apalagi saya baca pasalnya misalnya bahwa presiden memegang kekuasaan haluan ideologi Pancasila. Berarti presiden itu adalah yang paling Pancasilais. Jadi presiden itulah yang kemudian bisa menentukan mana Pancasilais dan mana tidak. Nah, ini berbahaya. Jadi dari awal ada dua sikap saya yang saya pernah sampaikan di forum Indonesia Lawyers Club misalnya. Waktu itu kalau tidak salah tahun 2018, bertepatan pada tanggal 5 Juni, dan saya menjadi pembicara terakhir, dan itu sudah 6 Juni. Kenapa saya ingat? Karena 6 Juni itu kelahiran Bung Karno. Jadi 6 Juni atau 5 Juni Indonesia Lawyers Club-nya 5 Juni 2018. Jadi waktu itu pro dan kontra mengenai pembentukan BPIP, yaitu Badan Pembina Ideologi Pancasila. Saya dari awal termasuk orang yang menolak pembentukan BPIP. Kenapa begitu? Karena saya katakan, kalau Pancasila itu dibajak oleh negara, oleh penguasa, captured by the state, maka kemudian dia menjadi alat gebuk, dia menjadi alat pembeda, dia menjadi alat memukul, bukan alat untuk merangkul. Dan ketika kita bicara tentang Pancasila, maka akan kental sekali. Yang muncul adalah untuk membedakan kelompok-kelompok dalam persaingan politik. Dan kita tahu bahwa pembedaan atau pembelahan itu sudah mulai terjadi ketika Pilkada DKI 2017 dan sebelumnya Pilpres 2014 dan kemudian terakhir Pilpres 2019. Jadi ada kelompok yang mengklaim sebagai Pancasilais, sementara kelompok lainnya dianggap tidak Pancasilais. Kelompok satu dianggap NKRI, kelompok yang lain tidak NKRI. Kelompok yang satu bisa bertoleransi, kelompok yang lain anti toleransi. Kelompok yang satu berbineka, kelompok yang satu tidak mau berbineka. Nah, ini berbahaya, Sobat RH sekalian. Padahal ini adalah sebuah persaingan politik yang harusnya diselesaikan dengan undang-undang pemilu yang jauh lebih baik. Misalnya, dan saya selalu mengatakan, untuk menghilangkan seperti ini, hapuskan presidensial threshold, sehingga kita tidak menjadi politik yang beku. Hanya dua kelompok saja. Satu kadang-kadang dibilang cebong, satu dibilang kampret. Satu dibilang penghuni kolam, satu dibilang kadal gurun misalnya. Satu mengklaim sebagai pemilik asli Pancasila, satu dianggap pro khilafah dan lain sebagainya, sehingga perdebatan itu menjadi tidak produktif. Karena itulah menurut saya Pancasila tidak boleh diklaim oleh kelompok manapun, termasuk juga oleh akhirnya memasukkan lagi TAP MPRS soal PKI adalah organisasi terlarang. Memang ini sebuah
tangga terakhir ya memang ada rencana mensekularkan Indonesia. Teman-teman di PDIP ini nggak tahu kenapa mereka ngotot sekali untuk mensekularkan 100% NKRI ini gitu. Terbukti ya memang belum dicari sih siapa otak daripada rancangan undang-undang RUU HIP ini ya. Karena benar-benar dahsyat gitu. Saya sendiri heran, rupanya RUU HIP ini adalah sesuatu yang bisa dibilang jahat ya. Bener nggak sih teman-teman? Kalau RUU HIP ini nggak jahat, kenapa sampai NU dan Muhammadiyah bersatu gitu? Kenapa MUI seluruh Indonesia pun bersatu? Kenapa sampai seluruh purnawirawan TNI yang dipimpin oleh Tri Sutrisno itu pun juga bersatu melawan RUU HIP ini? Kalau teman-teman belum pernah baca RUU-nya, silakan baca. Yang pasti di situ ada kalimat ketuhanan yang esanya dihilangkan. Jadi Tuhan yang berbudaya. Kalau saya sebenarnya teman-teman ya, RUU HIP ini nggak terlalu penting karena pasti akan ditolak. Yang paling penting itu siapa otaknya ini yang paling penting. Apa maksudnya, tujuannya itu apa? Gitu loh. Karena yang seperti kita tahu, apakah rancangan undang-undang ini sudah didiskusikan di kampus-kampus? Jawabannya belum. RUU HIP ini belum pernah didebatkan di kampus-kampus.